Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munafiqin wal mustaghfirina bil ashar. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 16 dan 17. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Alladzina, yakni orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan dalam doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, telah beriman, faghfir lana, maka oleh sebab itu ighfir lana, ampunkanlah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami, dan qina, peliharalah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabir, orang-orang yang sabar, as-sadiqin, dan orang-orang yang benar, jujur, wal qanitin, orang-orang yang tunduk taat, wal munfiqin, orang-orang yang menginfakkan hartanya, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang meminta ampun kepada Tuhan mereka bil ashar, di waktu sahur. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan Ibu, ikut salah satu doa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, doa yang dibaca oleh para hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan ikut salah satu doa terbaik yang harus dihafal dan dipakai oleh segenap kaum muslimin dalam berdoa. Sebab doa-doa dalam Al-Quran adalah doa-doa terbaik, doa-doa yang dibaca oleh para nabi dan rasul, para wali-wali orang saleh, para hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Nama yang kita baca kini Al-Adah adalah doa yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang disebut dengan hamba-hamba yang muttaqin. Tentu kita harus sebentar merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya yang balik misal ujung ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Ujung ayat sampai balik, dan Allah di sisinya ada husnu, sebaik-baik tempat kembali. Tempat kembali yang baik adalah surga yang telah Allah persiapkan.
dengan segala macam kenikmatannya, kelezatannya, pesona dan keindahannya yang tidak bisa dikhayal, diangankan. Karena belum pernah ada satu makhluk manusia pun selain daripada Nabi Muhammad yang telah pernah melihat surga dan dinampakkan surga itu kepadanya. Untuk itu bagaimanapun kita menghayalkannya, mengangankannya, tidak akan bisa terkhayalkan dan terangankan. Karena ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas, terkhatar di hati manusia bagaimana pesona keindahannya. Itulah husnul ma'ab. Untuk itu katakanlah, ya Muhammad, kepada hamba-hambaku yang bertakwa, maukah kamu semua aku beritahu yang lebih baik daripada kenikmatan duniawi yang diperebutkan, yang jadi ambisi orang siang malam, bahkan dengan segala macam cara mereka tempuh, malahan menghalalkan semua agar ambisi keduniaan mereka tercapai, terpenuhi. Seperti dalam empek baleh, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia itu hubbus syahwat, cinta dan senang memperturutkan apa saja yang dimaui, yang diinginkan, berupa wanita-wanita bagi pria laki-laki, dan almanin, anak-anak yang sehat, yang pintar, yang cerdik, yang berpangkat, yang berjabatan, yang berkedudukan, yang terkenal. Al-qanatir, harta benda yang bertumpuk banyak berupa az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Dan al-khail, kendaraan-kendaraan. Kalau dulu lah kuda-kuda al-khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau kini itu tidak kuda lagi, Alphard, Lamborghini. Bahkan motor saya ada harganya yang hampir 1 miliar. Itu termasuk al-khail al-musawwamah, kendaraan-kendaraan yang mewah, indah. Dulu namanya kuda. Wal an'am, binatang ternak. Wal haras, kebun-kebun. Kebun tu tak perak dak kini dah. Kebun tu sampai nanti satu pulau dibeli orang. Satu provinsi bisa jadi separuh lah diambil orang. Tu kebun. Namun kebun kelapa dan seterusnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Nah, sekarang katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang bertakwa, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jauh, amat sangat jauh, baiknya, lebih baiknya daripada itu semua. Untuk siapa? Lilladzina taqaw. Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhannya telah tersedia dan telah dipersiapkan oleh Tuhannya jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ada azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan, waridwanu minallah, dan yang terhebat tertinggi itu adalah keridhaan Allah.
Allahu basirun bil ibad. Nah, ciri daripada hamba-hamba yang dijanjikan dan diberitahu kepada Nabi, bahkan Nabi disuruh menyampaikan, itu hamba-hamba yang telah Allah persiapkan untuknya suatu yang melebihi apa yang diperebutkan oleh manusia-manusia dalam kehidupan dunia, yang disebut dengan mata'ul hayatid dunia. Ciri mereka adalah baru masuk ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, dan seterusnya. Jadi nampati kita pertebal cetakannya. Ujung ayat sampai balik, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kalau di buku namanya cetak tebal namanya. Cetak miring dan tebal, perlu digaris bawahi, cek. Semuanya itu sampai tadi malam gelis-pesoh orang meraih, berambisi untuk merebut mata al-hayati dunia kok. Celiaklah di media yang tak percaya. Semuanya dikuasai, diambil. Tak malu. Hilang etika, hilang sopan santun, hilang tata krama, tak ada norma, macam-macam lah ini. Demi mata kesenangan yang sementara. Karena mata itu tidak lama, kesenangan sementara dan sedikit. Tak ada malu itu dimukul, bentuk mana ambisi untuk mata. Bebal, di samping bebal, kebal dan tebal. Bebal, kebal dan tebal, tak berwajah lah. Bentuknya nongok, bentuknya nongok. Cuman licik luar biasa. Kalau orang Minang mengecian lunak kapal caciang, lunak kapal caciang, pembatang sawah digiriaknya mah salah lah. Linciannya coba lui, sediaknya cukan cia, begitu seterusnya. Memperebutkan mata'ul hayatid dunya. Bukan tak boleh, tapi jangan ambisi. Nah, untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa sudah tersedia. Sabarlah. Nah, ciri hamba Allah yang bertakwa adalah orang-orang yang dalam doa-doa mereka memohonkan pertama, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ada sekian hal yang barangkali perlu kita jelaskan. Yang pertama dulu, Rabbana. Berkali-kali telah disampaikan, salah satu adab dalam berdoa agar terkabul doa dan lebih cepat diijabahi, hendaklah kita berdoa kepada Allah itu dengan menyebut nama-nama Allah sebagai tawassul. Fad'uhu biha walil asma' husna. Allah mempunyai nama-nama yang terindah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu, memintalah kamu, memohonlah kamu kepada Allah itu Allah yang memiliki nama-nama al-husna, biha, dengan mempergunakan nama-namanya itu. Panggillah Allah dengan nama-namanya.
sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80. Tidak usah kita buka. Walillahil asma'ul husna. Berarti kita dalam berdoa disukai dan disenangi mengawali doa-doa kita, atau juga boleh di tengah-tengah doa kita, atau juga boleh di penutup doa kita menyebut nama Allah dengan nama-namanya yang Al-Husna itu, dicocokkan, disesuaikan dengan permintaan kita. Nah, yang sering diletakkan dipanggil Allah itu di awal doa adalah Rabb. Dalam Al-Quran salah satu nama Allah yang paling banyak, salah satu yang paling banyak disebut Rabb. Ada orang menduga Rabb itu bukan nama Allah. Itu nama Allah, Rabb. Cuma lantaran tidak tercantum di kulit Al-Quran. Di tepi Al-Quran itu kan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari sampai As-Sabur. Tidak ada tertulis Rabb. Karena 99 nama Allah menurut versi hadis riwayat Imam Tirmizi. Dia itu yang populer, itu yang masyhur, itu yang viral, sehingga bisa jadi sebagian orang menduga nama Allah hanya segini. Padahal nama Allah itu sangat banyak. Ada nama-nama Allah yang diajarkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran. Anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitab sucimu. Aw 'allamtahu, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada ahadan min khalqik, kepada salah seorang hambamu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Berarti tiga nama Allah yang telah diajarkan, diturunkan dalam kitab suci, yang hanya hamba-hamba pilihan yang tahu nama itu. Dan ada pula nama-nama yang hanya Allah saja yang tahu, yang tidak diberitahu kepada kita. Dan nanti akan dijelaskan nama-nama itu barangkali di akhirat. 3 nama. Di antara nama-nama Allah itu 99 saja kita hafal, kita pahami, kita pelajari, dan kita pegang dalam kehidupan kita sedugo di tangan. Nantilah sadolah, no? 99 sen. 99 sin. Lalu, no usah sadolah. Nah 99 itu ulama-ulama berbeda-beda dalam mencantumkannya. 6 populer, konya populer di dinding-dinding rumah, di tepi-tepi jalan, atau di selebaran. Aku nama populer. Awalnya Allah, ujungnya As-Sabur. Kenapa itu kita jelaskan? Supaya tekanan gitu. Dicari lo kitab-kitabnya lain berbeda lo susunan nama Allah. Karena nama Allah saking banyak. Yang penting 99 sin saja kita pelajari, kita hafal dan kita pahami. Dah pagang arek genggam taguh. Berjalan jadi petungke, lalu jadikan bantah. Jalapeh dan hilang. Nah, surga di tangan. Jadikanlah nama-nama Allah itu sebagai sarana, namanya wasilah sarana, agar terkabulnya doa, agar dijabahi oleh Allah dengan menyebut nama itu Rabb. Itu nama Rabb. Rabbana innana amanna. Berarti kita telah memulai doa dan diajari kita memulai doa dengan Rabb.
Banyak doa-doa dalam Quran itu diawali dengan Rabb atau Rabbi. Berbeda itu dengan Allah. Kalau Rabb lah menjurus dalam mengarah. Allah, dalam kata-kata Allah itu tergabung semua nama dan sifat. Allah itu kan lafzul jalalah namanya. Di dinding kan ada Allah. Tulisan itu tuh namanya lafzul jalalah. Lafzu, laf, lam, fa dan zat, lafzu. Al jalalah, lafaz yang menunjukkan jalal, keagungan, keluhuran, kemahabesaran Allah. Jadi itu lafaz jalalah. Jalalah, jalal, jalil, ya zal jalali wal ikram. Jalal nama Allah, jalil nama Allah. Jalla jalaluh. Jalla telah luhur, telah agung namanya. Nah, biasa kadang-kadang dicantumkan ujungnya Jalla jalaluh. Allah itu lafzul jalalah. Jadi kalau kita seru Allah, berarti semua nama, semua sifat ada dalam Allah. Karena lafaz itu menunjukkan kepada siapa dia. Nah, berbeda dengan Arab. Kalau kita baca Arab, berarti lebih mengarah. Lebih mengarah, lebih menjurus kepada kita menyeru dia sebagai pemelihara kita. Rabbana, wahai zat yang memelihara kami, yang mendidik, yang mengasuh kami. Kira-kira begitu. Jadi ya Rabb bisa jadi dibuang ya-nya, sehingga yang tertulis Rabbana. Nah, jadi Rabbana, Rabbi mengarah kepada wahai pencipta, pemelihara, pengasuh, pendidikku. Wahai zat yang menjaga, yang melindungiku, yang mencukupi kebutuhanku, yang memperbaiki segala macam urusanku. Itu Rabbana. Jadi kehendaki dengan membaca Rabbana itu tabayang di kita. Kita ku ada yang menjaga, mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, mencukupi, mengarahkan, memperbaiki. Termasuk itu. Itu Rabbana. Ketika kita berdoa, tentu kita berdoa kepada yang memelihara lah, yang menjaga, yang melindungi. Ini muka Rabbana. Salah satu tawasul yang terbaik kan memulai doa dengan Rabbana aku. Enggak, wahai Tuhan Allah dah. Ya Tuhan kami, enggak. Kalau ya Tuhan enggak terbayang kata Arab. Oh Tuhan Allah. Tuhan Allah lah lego. Tuhan Allah. Bisa jadi asal kata kan Tuhan Allah enggak. Biko capek. Oh Tuhan Allah. Jadi ya Tuhan, wahai Tuhan yang Maha Esa misalnya. Atau Tuhan yang Maha Kaya, tidak mewakili. Sebut Tuhan tu bahasa orang. Awak kata Tuhan itu dipakai oleh semua orang yang ada di Indonesia. Ada orang bertuhan ke pangkat, ke jabatan, kedudukan, batuan ke pitih, batuan ke induk sambang, batuan kawan nafsu. Tuhan. Maka tidak sama kita berdoa dengan baca wahai Tuhan dengan Rabb. Kata beliau-beliau ulama, sebagian Rabb itu tidak mungkin diterjemahkan. Kenapa? Karena dalam kata-kata Arab itu terkandung pemelihara, pendidik, pengasuh, pembimbing, yang memperbaiki, yang mencukupi, yang melindungi, yang menjaga, yang memperhatikan setiap saat, dan yang memberikan apapun yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Ya Rabb, bagaimana menerjemahkan dengan Tuhan? Maka awalilah doa itu dengan Rabbana Rabbi. Jangan dengan
oh Tuhan. Beda, ya bedalah. Rabbana innana amanna. Yang kedua, innana amanna. Sesungguhnya kami, innana, sesungguhnya kami, amanna. Kata-kata amanna itu dikuatkan dengan inna, sesungguhnya kami. Namanya itu penguat, mentakkidkan, menunjukkan kekuatan iman. Bah kekuatan iman sesungguhnya kami kuah sabana-bana yulah ba iman. Di mana tak sabana-bananya? Inna. Jadi kalau kita membaca itu berarti kita lah mengaku sabana-bana ba iman. Tidak bisa hanya lancar tabok dia ngok se bana amin. Memang harus menyadari gitu. Innana amanna. Ini menekankan, menguatkan, mengokohkan bahwa mereka betul-betul telah beriman dan menyatakan kemurnian tauhid mereka daripada syirik, kebimbangan dan keraguan. Dalam kata-kata amanah, beriman kepada semua rukun iman. Kami ko sesungguhnya lah beriman, sajak daripada iman kepada Allah sampai iman kepada kadar baik, kadar buruk. Rupanya tidak gampang mengaku beriman ko tidak lah. Sehingga orang-orang Arab dan juga masuk Islam dilarang mengician. Kullam tu'minu. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu. Walakin kullu aslamna. Ada orang-orang dulu mengaku-ngaku kepada Nabi, kamilah sabana beriman. Mudi imannya sahabat-sahabat Nabi. Oh jangan capek-capek saya mengaku beriman. Kalau Islam silakan. Sebab untuk masuk Islam cukup membacakan syahadat. Tapi iman harus ditambah. Lam tu'minu. Belum. Kamu belum sampai kepada iman. Iman itu masuk ke hati kalian. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Iman itu masuk ke hati kalian. Surah Al-Hujurat ayat kampek boleh. Kita nak buka tu dah. Kalau mengaku beriman berarti kita lah betul-betul mantap. Apalagi ditambah dengan inna. Sesungguhnya kami ko sabana-bana lah mantap lah kuat teguh keimanan kami, barasih tauhid kami kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kiamat, hari akhir, dan kadar baik, kadar buruk. Rukun imannya 6. Jadi berarti orang yang baca itu nan tabayang dia bahasanya lah betul-betul beriman kepada rukun-rukun iman. Nah, cuman tergantung seketik banyaknya lah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi kalau mengaku beriman berarti kita tidak sumbiang keyakinan kita. Innana amanna. Faghfir lana. Ada cik lah penjelasan. Iman itu anugerah pemberian terbaik, karunia tertinggi yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Iman. Allah suka, Allah senang kita menyebut-nyebut nikmat Allah itu kepada Allah. Sebut-sebutlah, panggak-panggakkanlah, pamer-pamerkanlah kepada Allah nikmat yang diberikannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Namanya at-tahaddus bin ni'mah. Menyebut-nyebut, membaca-baca nikmat Allah kepada Allah. Nah, salah satu nikmat Allah yang tertinggi adalah
iman. Kami ku sabanalah beriman ku ya Allah. Dengan menyatakan itu berarti kita memamerkan kepada Allah nikmat yang telah Allah berikan itu. Kita pacik, kita gam-gam, kita pelihara, kita jago. Sampai kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, berdoa dengan menyebut amanah berarti kita memamerkan kepada Allah bahwa kita lah beriman, dan dijadikan itu sebagai sarana yang kedua, tawassul, wasilah agar terkabulnya doa. Yang pertama, tawassulnya dengan Rabb, menyebut nama Allah. Yang kedua dengan karunia Allah, nikmat Allah, iman. Kita ambil contoh cik ni. Ada orang terkurung dalam gua 3 orang. Ana dipameran ke ya? Ibadahnya, amalnya, amalan yang saleh. Orang bisa beramal saleh karena karunia Allah, nikmat Allah. Jadi apa? Kita tidak boleh wujud dengan amal kita, tapi mensyukuri amal. Karena kita bisanya beramal anugerah Allah juga. La haula, tidak ada daya upaya kita, kemampuan kesungguhan kita untuk melakukan amal walaupun sedikit kalau tidak Allah beri kita izin dan taufik. Kepada Allah masa wujud. Kita panggakkan kepada Allah, bukan kepada orang. Ini tak boleh. Wujud kepada orang, sombong kepada orang. Tapi dalam rangka mendidik orang boleh. Jika semuanya kan karunia Allah untuk kita, itu boleh, tanpa membusungkan dada, tanpa mengangkat bau. Kau semuanya karunia Allah. Kita kok tidak akan peroleh seperti itu kalau tidak Allah karuniai. Makanya kata kita mencari harta benda kita, anak kita baca Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Boleh? Ini kok kan kita pamer kepada Allah. Kalau kita ilustrasikan kepada orang nam peragian Tuhan ke petang yang nabara suhu benar di kami. Dibalik itu. Petang kaya ngecek nang kecimuih petang ya. Masih tinggal aja di sungai kami kerambi ada. Juangnya tu. Ndaknya terima kasih roh. Kau dapat? Ada macam. Betul kan. Sama kami pandai lo Bali tapi tak selamat naya Bali ke betul. Kasih apa boy? Nama lagi aku nonya. Itu masalah. Itu pada lunya. Isabui koran cekin aku nya. Patang ayah meli kecimui paknya. Ndak kaya aku kapal lima pasti. Lama. Bagus nak bawa dia nya. Itu kan jinya koran cekin kan. Biarlah dia Bali suak je. Barang kecimih balinya. Sa plastik dia Bali bisa sekorbannya. Alhamdulillah. Itu ndak orang cekir kan? Cekir. Nah kepada Allah itu. Kami kaulah beriman ya Allah. Pertama disatu Allah dengan Rabb. Yang kedua pengakuan kami beriman. Karunia Allah, syukuri. Syukuri dan jadikan itu sebagai panunja, tahu panunja? Panjulu nan cek lai. Kau dapat tambah cek lai. Lah diajar kita bahasanya dalam Quran. Jadi banyak ya. Tambah cek lai. Kajinya begitu kan. Masalah. Amanah
Jawab kan termasuk ambo kan membaca-baca sedekah. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tidak salah, teman kalau diraku seketika dia mantap. Diraku namanya. Faghfir lana. Faghfir lana. Kok seninya? Seninya di fa tu. Maka oleh sebab lantaran karena itu fa namanya al-fa'u huna lil sababiyah. Lis sababiyah menunjukkan sebab. Aduh, maka oleh sebab lantaran kami telah beriman kepadamu ya Allah, iman yang engkau berikan, engkau kurniakan kepada kami, itulah kami pakai, kami genggam, kami pacik, kami pelihara, kami pupuk, kami siangi. Maka oleh sebab lantaran karena itu, ayo di masalah kami, di dosa kami, di keadaan kami, ayo ampunilah kami. Lama lauannya. Tapi pesawat turun ko landing take off. Landing itu tak lama. Lauannya lama. Tiba di Malayang teh ndak terasa parui uputanya. Amak lauannya. Sawuan tu ndak bakasan. Ya di papah no. Mari kita cari lawak doanya, layuaknya. Wahai Rabb kami, wahai pemelihara kami, pendidik pengasuh kami, yang mencukupi dan yang memperhatikan kami dan seterusnya. Kami telah beriman. Iman yang telah engkau berikan kepada kami itu sama nak kadang mempunyai kami. Bajasul. Gadang manfaatnya bajasul di kami itu. Kami pakai ya, kami pegunungan Banagwa. Baru lantaran kami telah beriman kepada engkau wahai Rabb kami, kok di masalah kami, di ma kekurangan kami, di ma kelelahan kami, kok khilaf, kok keliru, disembah menyembah ke mentung kepada tanya kepada imam namanya sembah kepada namanya kok di mana terserak, kok lapiak nanku muah galih nan tabuang macam-macam le baca orang namanya menunjukkan di ma kelelahan kelelahan kekurangan kami, ayo minta maaf baru tengku ayo mantun santiang raminang kan nan nasi lah makan kah nan air nan minum kah adalah kenyang kalau sindawo kami kah ale kok nak jadi kami lah beriman ya Allah, tentu iman yang kau berikan kau kadang-kadang tercahaya-cahayaan di kami. Li tahu cahaya? Enggak. Cahaya enggak tahu ya. Tercahaya-cahayaan di kami. Nyo barangku baragu, kadang-kadang baleak-leakan saya. Imanku gadang, dapat anu saya tinggal-tinggal. Baleak-leakan kami, bacici saya. Bentuk barang enggak paguno. Awak aku ambo termasuk kadang-kadang iman kau barang baragu iman lah yang kau beri kadang-kadang kami tidak penuh, tidak kuat atau mah tergelincir kami, berdosa kami, salah kami, khilaf kami, keliru kami, lalai kami. Ayo ampunkan faghfir lana zunub kau mencakup banyak yang kecil ataupun yang kadang banyak nas kecil ataupun yang banyak mencakup termasuk dosa-dosa masa lalu sebut katanya zunub berarti umum. Maka oleh sebab itu ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya. Faghfir lana dzunubana, faghfir lana dzunubana.
Yang kedua, nampaknya risiko kullama qawiyul iman, setiap iman tu kuat, makin mantap, makin kokoh, makin kuat lo, makin kokoh lo, makin mantap lo keterampunan dosa-dosa. Coba dikait-kait iman. Makin kuat iman kita, makin kokoh, makin mantap, makin teguh iman kita, terampunnya dosa makin kuat lo. Semua dikaitkan, kami lah beriman kepada ampunan dosa. Kami lah beriman, ya Allah, sesungguhnya kami betul-betul lah beriman. Berbeda kalimatnya kan, kami lah beriman dengan sesungguhnya. Jadi makin kuat pengakuan iman dan kenyataan iman kita tu, makin keterkabulan doa tu makin cepat. Innana amanna faghfir lana. Kemudian waqina azabannar. Dua tun yang dituju. Si ada dapat nan dua kah? Ana lah dapat keberuntungan. Al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannat. Masuk surga kan, nak masuk neraka nak? Dia akan mengampuni dosa kamu dan akan memasukkan kamu surga. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min untuk itu qina adzaban nar. Anang qina, cepet saja, waktu kita ada 3-4 minit lah ya. Qina, jadikan antara kami jo narako ada penghalang, pembatas, tameng perisai. Namanya waqiyah, wikayah. Wikayah itu pemelihara perisai. Ini kalau kita minta waqina, pelihara jago kami dari neraka, ado nang kama marisai, nang kama benteng, nang kama namai kami daripada neraka tu ya Allah. Namanya qi. Kan qina tu. Asal kata waqina tu waqa. Waw qaf ya waqa. Waqa. Nanti menjadi wiqayah. Kalau berupa permintaan qi. Cik suruhnya qi. Qi. Peliharalah, jagalah, lindungilah, tamengilah diri kami ko ya Allah dari azab neraka. Qina. Kalau aku qini, pelihara olehmu ku. Kalau kita minta kepada Allah, pelihara kami. Waqina adzaban nar. Itu menunjukkan ketakutan luar biasa. Makin tahu orang dengan neraka, makin dipelajarinya tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan neraka, makin kuat permintaannya kepada Allah agar Allah memelihara. Sebab tidak ada yang bisa menjaga. Tidak ada yang memelihara kita dari neraka kecuali Allah. Kepada Allah itu tujuan. Ditujukan permintaan itu. Pertama, ampunkan dosa. Sebab kalau tidak diampunkan dosa, bisa neraka kita. Dan kedua, selamatkan di neraka supaya masuk syurga. Nah, itu dah doa pendek. Doa yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin. Doa yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doa yang semestinya hafal di kita. Dan harus kita pelajari supaya ketika berdoa mantapnya, lasuh berdoa. Sebab meminta kita paham dengan apa yang kita minta tentu lebih dalam pesan atau maknanya daripada kita minta tapi tidak jelas gunanya kita minta. Orang minta, awak minta loh. Orang minta tahu nih mintanya, awak tidak tentu minta. Itu beda. Itulah kaji kita pagi kini. Doa Rabbana amanna Rabbana innana amanna faghfir lana
dzunubana wa qina adzabannar. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampunkan Allah dosa-dosa, dipelihara daripada azab dan siksa neraka, dikuatkan, dimantapkan, diteguhkan dan dikokohkan iman kita oleh Allah. Amin. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.